Halo, selamat sore Bu Wahyuningsih. Selamat sore Pak Arga. Gimana nih kabarnya Bu? Sore-sore syahdu seperti ini. Sudah ngopi belum Bu? Baik Pak, saya baik sekali. Ngopi sudah dari tadi, Ya, santai. Ya, kalau jajanannya udah belum ini? jajannya lagi puasa dulu ini. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Puasa maksudnya puasa bukan puasa itu, mengurangi Pak. Oh, Karena mengurangi ya, lemak-lemak ya Bu ya. ya betul. Baik. Eh, luar biasa Ibu bisa hadir di ruang apa namanya? Ruang virtual untuk ngobrol-ngobrol ini. Kira-kira apa ini Bu yang menjadi keluh kesah ataupun yang ingin Ibu curahkan di obrolan sore hari ini, Bu? Kira-kira apa, Bu? Iya Pak, saya ini memang sengaja bertemu dengan Pak Arga sore ini karena saya ingin bercerita Pak, Ya. bercerita tentang permasalahan saya di kelas gitu ya. Kenapa sih ya Pak, akhir-akhir ini ketika pembelajaran bahasa Inggris, kenapa anak itu kok tidak antusias ya Pak, dalam mengikuti pembelajaran? Iya, jadi di kelas Ibu, anak-anak Ibu itu ketika pembelajaran bahasa Inggris intinya kurang antusias gitu ya, Bu ya. Betul Pak, seperti itu. Ya. Kemudian kira-kira apa, Bu, rencana atau yang diharapkan dari sesi kita sore hari ini, pembicaraan kita hari ini kira-kira yang diharapkan apa, Bu? Ya, dari pembicaraan sore hari ini saya pengen sekali dapat solusi ya, agar anak tentang apa, antusiasme anak-anak dalam pembelajaran. Saya ingin anak-anak itu, aktif atau antusias ya, bisa antusias mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, gitu Pak. Baik, jadi Ibu ingin anak-anak kembali antusias dalam mengikuti Iya, bahasa mengikuti, Inggris, aktif kembali gitu ya Bu ya. betul. Baik Ibu. Eh, menurut Ibu kondisi seperti itu yang terjadi sebenarnya bagaimana Bu? Antusiasnya itu dimunculkan siswa itu dalam kondisi apa saja Bu? Yang dimunculkan siswa itu Mmm, menurut saya sih, saya pengennya itu anak-anak itu ya ketika pembelajaran itu mereka, eee, apa ya, bisa aktif ketika saya memberikan materi, kemudian rasa ingin tahunya itu tinggi gitu ya, punya rasa ingin tahu, kemudian, apa ya, mereka juga mempunyai ketika, pembelajaran mungkin karena saya bahasa Inggris kan speaking ya, Pak. Jadi speaking-nya mereka itu, bisa berceloteh gitu ya, bisa berbahasa Inggris tanpa ada beban gitu. Kemudian ketika mereka, mengerjakan tugas itu tidak bermalas-malasan, mereka itu, bersemangat gitu, pengennya seperti itu, Pak, gitu. ya jadi Ibu ingin murid Ibu itu memiliki rasa ingin tahu terkait dengan Betul, materi pelajaran itu iya, sangat tinggi ya Bu ya. Kemudian iya, bisa berceloteh tanpa ada beban karena betul, bahasa Inggris speaking ya Bu ya. Kemudian iya, tujuan tidak tugas ketika menyelesaikan tugas itu tidak malas-malasan ya Bu ya. Nah, yang betul, Pak. terjadi pada murid Ibu sekarang itu apa sebenarnya Bu? Ya, itu Pak, misalkan, sedang memberikan misalnya kan ada sesi penyampaian materi ya, Pak. Ya, ya penjelasan. Itu ya ada yang bercerita sendiri gitu, tidak konsentrasi, jadi mereka itu malah, apa ya, rame sendiri gitu. Kemudian ada yang ketika mereka diam tapi,
dilihat dari matanya itu pikiran mereka tidak di situ gitu, Pak. Ada yang seperti itu. Mereka sih seperti memperhatikan, tetapi pikiran tidak di situ. Ada yang ya itu tadi kalau disuruh mengerjakan tugas, ada yang apa ya, bermainan buku dulu gitu, tidak langsung mengerjakan, tapi seolah-olah itu bermalas-malas gitu loh, Pak. Kelihatan bermalas-malasan, jadi tidak langsung antusias, pengen sekali mengerjakan, pengen sekali tahu gitu ya soalnya apa dan sebagainya itu. Seperti itu, Pak. Walaupun mungkin tidak semuanya, Pak, tapi, tidak satu kelas seperti itu, cuma memang kebanyakan seperti itu, Pak. Baik, jadi Oke. memang tidak semua, kondisi-kondisi Iya, seperti bercerita sendiri, kemudian ramai di kelas, kemudian, eee, mereka diam tetapi, badannya di kelas, pikirannya di mana-mana gitu tidak ya, Bu, ya. tahu. Oke, Kemudian betul. ketika mengerjakan tugas mereka bermalas-malasan, bermain, entah apa yang dia lakukan dengan benda-benda di sekitarnya ya, Bu, ya. Iya, Pak, Mungkin memang tidak semua namun sebagian besar ya, Bu, ya. betul. Baik, menurut Ibu, Bu Wahyu, kira-kira Ibu ini kan sudah saya yakin Ibu, karena sudah senior ini sudah mengajar sekian puluh tahun, tentunya sudah banyak makan asam garam seperti itu ya, Bu, ya. Tentunya pengalamannya sudah sangat banyak dalam mengkondisikan murid seperti itu, Bu. Jadi kira-kira, langkah-langkah apa, Bu, yang bisa mungkin dilaksanakan untuk, mengatasi hal-hal tersebut, Bu? Siswa secara sendiri atau mungkin secara garis besarnya, muridnya kurang antusias gitu. Kira-kira Oke, tindakan-tindakan apa, Bu? iya, Pak. Eee, untuk mengatasi, anak-anak agar bisa antusias atau agar bisa, apa ya, aktif kembali itu sebenarnya sudah beberapa cara, Pak. Salah satunya saya sudah membuat variasi tempat duduk, biar mereka tidak bosan, Pak, ya. Kemudian ketika pembelajaran saya sudah menggunakan, variasi pembelajaran, jadi metode yang berbeda-beda gitu ya, Pak. Saya juga, kadang-kadang menyelipkan juga, apa, lagu-lagu bahasa Inggris di sela-sela pembelajaran. Tetapi ketika nanti lagunya selesai, habis itu ya dilanjutkan lagi yang tadi gitu loh, Pak, gitu. Kemudian, saya juga sebenarnya sudah menggunakan sumber belajar, Pak, yang berdiferensiasi sebenarnya, Pak. Itu yang sudah saya lakukan, Pak. Iya. Jadi, Ibu sudah melakukan beberapa hal, di antaranya variasi tempat duduk ya, Bu, ya. Ya, Mereka tidak stuck, "Wah bosen saya duduk sama ini terus." Atau mhm. mungkin duduknya sama anak yang memang sama-sama ramai gitu kan mengganggu ya, Bu, ya. Iya, betul. Kemudian variasi metode ataupun model pembelajaran ya, Bu, ya. Kemudian Ibu juga kadang menyelipkan lagu-lagu bahasa Inggris, di, sela-sela pembelajaran, Bu, ya. Kita tahu Betul. tuh ada banana shake itu ya, Bu, ya. Iya, betul betul. Teman juga ya itu kalau di sekolah itu lagi diajarin tuh banana shake. Kemudian yang terakhir adalah sumber belajar, Bu. Betul. Sumber belajar ini yang dimaksud apa, Bu, sumber belajar ini, Bu? Yang bervariasi. Sumber belajar jadi ketika anak itu, apa ya, mencari misalkan, mengerjakan tugas gitu, mereka, untuk mendapatkan jawaban atau apa ya, yang mereka sedang kerja untuk menemukan jawaban dari yang mereka sedang apa ya, pertanyaan yang mereka hadapi gitu ya, mereka bisa mengambil dari ya dari internet, dari video-video gitu loh ya, Pak. Juga, dari alhamdulillah di tempat saya itu,
perpustakaannya lumayan, bukunya lumayan komplit, Pak, di tempat saya. Kemudian, saya juga memperbolehkan, membuka aplikasi mungkin, aplikasi ya mungkin di IG atau apa gitu loh, Pak. Seperti itu, Pak, maksud saya. Baik, jadi yang dimaksud sumber belajar ini untuk menarik antusiasme murid adalah Iya. variasinya mulai dari internet, apakah itu mulai dari dengan bentuk-bentuk literasi, kemudian perpustakaan ya Bu ya, karena Iya. ini sebuah kekuatan juga potensi dari sekolahnya Ibu Wahyu, perpustakaannya besar Ibu ya. Alhamdulillah besar. Perpustakaannya besar, tentunya bukunya banyak. Nah ini sumber belajarnya sangat banyak. Kemudian ada aplikasi HP seperti Instagram, mungkin YouTube ya Bu ya. Iya. YouTube, ada TikTok juga ya Bu ya. Iya. Sekarang yang sedang dekat sekali dengan anak. Iya. Nah, menurut Bu Wahyu, dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bu Wahyu tadi, yang dikira bisa berhasil atau mungkin punya pengalaman menggunakan tindakan tadi itu paling berhasil itu kira-kira yang menjadi prioritas yang mana itu Bu? Kalau menurut saya, kalau saya berpikir, saya pikirkan lagi, saya ingat-ingat itu mungkin sumber belajar ya, Pak, dari sumber belajar itu karena mungkin bisa buka di perpus, bisa belajar di perpus, buku-buku di perpus, bisa melalui video, jelas anak seneng ya, Pak, kalau video lewat HP, Baik, kemudian bisa blog gitu ya, dan sebagainya. Itu kok saya, kalau saya pilih kok saya memilih yang sumber belajar, Pak. Itu yang lebih dominan untuk bisa dikembangkan agar pembelajaran itu bisa menjadi asik dan menyenangkan. baik. Jadi untuk prioritasnya Ibu memilih sumber belajar. Nah, dari Betul, sumber Pak, belajar itu kan tadi ada internet, ada perpus, betul. aplikasi. Nah, kira-kira yang paling efektif itu untuk meningkatkan antusiasme anak itu yang mana, Bu? Selama ini, eee, yang sudah saya gunakan itu, eee video-video itu, Pak, video-video yang seperti movie gitu ya, tapi sederhana. Maksudnya, cerita sederhana gitu dalam bahasa Inggris itu, tapi dikemas video yang menarik itu anak lebih seneng yang itu, Pak, yang kemudian jelas TikTok gitu ya, Iya, Pak, tapi saya buat yang, apa ya, yang di situ itu ada unsur untuk pembelajaran bahasa Inggris. Itu yang lebih menarik menurut saya, yang saya alami gitu, Pak. baik, baik. Iya. Baik, jadi tadi yang Ibu pilih sebagai prioritas adalah video, utamanya video Iya, ya, Bu, entah itu betul, Pak. Iya, dari YouTube ataupun dari TikTok atau dari Instagram, Bu, ya. oke. Nah, baik. Iya. Sekarang kira-kira apa rencana Ibu dengan apa namanya TikTok ini atau video ini, Bu? Ya, mungkin ke depannya saya akan, membuat video ya, video-video yang bisa menarik, kira-kira, yang untuk pembelajaran bahasa Inggris, tapi juga bisa menarik murid-murid saya sehingga pembelajaran bisa antusias dan aktif kembali. Kemudian juga itu aplikasi mungkin yang lebih ditingkatkan, nanti saya akan, menggunakan, aplikasi yang seperti TikTok gitu loh, Pak. Sehingga anak-anak nanti akan rasa ingin tahunya itu, meningkat, kemudian nanti aktif, senang, gitu. Saya juga apa ya, memberi kebebasan mereka untuk, agar mereka bisa senang jelas ya, Pak, itu memberi Iya, kebebasan kepada mereka untuk memilih, yang apa, sumber belajar yang mereka sukai, Pak, tuh. iya. Terima kasih. Berarti
akan menggunakan video-video. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan itu, Bu? Yang bisa membantu saya, mungkin kepala ya, Bapak Kepala Sekolah jelas, itu saya butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari orang tua, karena orang tua kan nanti yang memfasilitasi HP, Pak, Ya, ya. Bu. Kemudian mungkin rekan sejawat, ya, yang sesama mungkin khususnya Kan kembali ke main room ya. Iya, iya. sesama bahasa Inggris, kemudian guru BP. Mungkin itu, Pak, yang bisa koordinasi dengan orang tua. Ya, luar biasa Bu Wahyu, dari sesi percakapan ini banyak sekali sesuatu yang saya tangkap dari Bu Wahyu. Semoga apa yang menjadi pilihan Bu Wahyu, solusi-solusi yang ditemukan bisa membuat Bapak Ibu. murid Bu Wahyu kembali antusias ya Bu ya. Amin Pak, amin. Iya. Ya, ini sudah. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Kira-kira terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah sesi percakapan ini Bu? Perasaan? Saya sangat merasa senang, plong sekali. Beban masalah yang saya hadapi itu sudah terpecahkan. Jadi insya Allah saya akan melaksanakan apa yang sudah menjadi kita kembali ke main room ya. Ya. Itu. Nah, akan saya lakukan apa yang sudah kita bicarakan sore hari ini, Pak Arga. Ya, terima kasih Bu Ayu. Semangat, semoga berhasil. Selamat terima sore. Kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rencananya akan menemui pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depan, saya juga akan menggunakan buku teks dan minta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik gitu Bu. Terus ini ke room utama ya Bu? Ya. Terima kasih Bu. Refleksi. Ya. Astagfirullahaladzim. Refleksinya nanti Pak Arga lagi langsung refleksi ya, nanti tergantung siapa yang dapat. Tapi kalau Pak Arga, Pak Arga ya nanti ke room utama nggih Pak. Nanti saya mungkin ini akan berkolaborasi dengan teman-teman saya Bu yang di MGMP. Nanti kita saling bekerja sama bagaimana tetap buku teks itu. Ya silakan Bu Wayuningsih kembali ke main room ya. Nggih. Nggih Pak, sekedar. Wah, bagus banget itu Bu Indah. Saya setuju ya, saya setuju sekali. Mudah-mudahan segera terselesaikan ya Bu Indah ya. Oke, terima kasih Bu Nasri atas waktunya. Saya rasa lebih lega. Oke. Terima kasih sekali dan kebetulan ini saya ada janji Bu, saya mohon maaf Bu, ini saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Indah. Oke, permisi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Selamat ini karena waktu ini silakan Pak Aris dengan Bu Sri, siapa yang akan memberikan refleksi? Kita refleksinya seperti kemarin saya Bu Masri ya. Ya silakan. Berarti ini Pak Birawa kita masuk ke main room ya Pak? Ya ke main room Bu. Nanti Bu Masrinya yang menyampaikan refleksinya ya Pak Masri. Yang pertama ternyata kami berdua kalau kita
bagi kita yang ini pengalaman untuk membuat rekaman dalam konten ini juga ternyata butuh beberapa persiapan mulai dari konsentrasi jadi apa ya dari kelakuan itu kalau kita melakukan dialog ini yang pertama yang kedua apa yang mau kita perbaiki atau yang tadi dikatakan yaitu kemampuan dalam berbagi konten diskusi. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan oleh ini adalah pertanyaan menarik. Artinya kita memberi kemampuan dari diskusi tersebut. Kemudian yang berikutnya sebelum datang sangat melakukan fungsi ini kita membutuhkan konsentrasi penuh. Nah ini ternyata tadi bukan sekedar kemampuan. Kalau kita tidak konsentrasi penuh dalam melaksanakan fungsi ini, ternyata banyak kendala. Sehingga untuk bisa melakukan fungsi ini kita membutuhkan konsentrasi yang yang terakhir untuk memperbaiki dan meningkatkan dalam kemampuan melaksanakan fungsi. Terima kasih Pak Aris sama Bu Sri ya. Berikut Bu Marlia sama Bu Amin.
Terima kasih Bu Amin Mardiati sama Bu Maria. Berikutnya Bu Dian ya. Terima kasih Bu Dian. Berikutnya Pak Aga atau Mbak Ohiningsih ya.